Kisah kambing dalam mitologi klasik. Amalthea dikenal sebagai sosok penting yang berperan dalam masa kanak-kanak dewa terbesar dalam jajaran mitologi Romawi, yaitu Jupiter. Ia digambarkan dalam dua versi yang berbeda, sebagai nimfa pengasuh atau sebagai seekor kambing yang menyusui bayi dewa tersebut. Meskipun terdapat perbedaan versi, keduanya sepakat bahwa Amalthea memiliki peran vital dalam menyelamatkan dan membesarkan Jupiter ketika ia disembunyikan dari ayahnya, Saturnus, yang terkenal akan kebiasaannya menelan anak-anaknya demi mempertahankan kekuasaan. Dalam versi yang menyebut Amalthea sebagai nimfa, ia adalah makhluk cantik penghuni hutan yang penuh kasih. Ia tinggal di pegunungan terpencil di Pulau Kreta, tempat Rhea, ibu Jupiter, menyembunyikan anaknya agar tidak dimakan oleh Saturnus. Dengan penuh kasih sayang, Amalthea memberi makan bayi Jupiter dengan susu kambing, merawatnya seperti anaknya sendiri, dan memastikan ia tumbuh kuat dan sehat. Dalam versi ini, Amalthea juga dibantu oleh para Kurates, makhluk gaib bersenjata yang menari dan menabuh genderang untuk menutupi tangisan bayi Jupiter dari telinga ayahnya yang lalim. Sementara itu, dalam versi lain, Amalthea bukanlah seorang nimfa, melainkan seekor kambing suci yang secara langsung menyusui dan membesarkan Jupiter. Tubuhnya kuat dan susunya penuh gizi, menjadikannya simbol kasih sayang dan pengorbanan. Dalam kisah ini, Amalthea adalah hewan ilahi yang diberkati oleh para dewa, dan kematiannya pun dianggap suci. Kulitnya kemudian digunakan oleh Jupiter untuk membuat ijas, tameng yang sangat kuat dan tak terkalahkan. Salah satu bagian paling terkenal dari legenda Amalthea adalah kisah tentang tanduknya yang patah. Ketika Jupiter telah tumbuh menjadi anak kecil yang lincah dan kuat, ia secara tidak sengaja mematahkan salah satu tanduk dari kambing Amalthea. Namun, karena dewa-dewa menganggap kejadian itu sebagai hal sakral, Jupiter memberkahi tanduk tersebut dengan kekuatan ajaib. Tanduk itu bisa menghasilkan apapun yang diinginkan pemiliknya. Sejak saat itu, tanduk tersebut dikenal sebagai cornucopia atau tanduk limpahan. Cornucopia kemudian menjadi simbol keberuntungan dan kemakmuran. Dalam seni dan budaya Romawi maupun Yunani, cornucopia sering digambarkan sebagai tanduk besar yang melimpah ruah dengan buah-buahan, bunga, dan makanan melambangkan kekayaan, kesuburan, dan berkah dari para dewa. Simbol ini bahkan bertahan hingga zaman modern dan kerap diasosiasikan dengan panen raya atau hari syukur Thanksgiving di dunia barat. Legenda Amalthea tak hanya berkisah tentang kasih sayang dan pengorbanan, tetapi juga tentang pemberian ilahi yang melimpah. Ia menjadi lambang ibu pengasuh yang setia, baik dalam wujud nimfa maupun kambing, dan menjadi bagian penting dari kisah pembentukan karakter Jupiter sebagai dewa tertinggi yang kelak akan memerintah langit dan bumi. Cerita Amalthea juga mengandung pesan moral yang dalam, bahwa dari kebaikan dan pengorbanan akan lahir kekuatan besar dan berkah yang abadi. Dalam mitos ini, peran perempuan atau hewan betina sebagai pelindung dan pemberi kehidupan sangat ditekankan, menunjukkan bagaimana kebudayaan kuno menghargai peran pengasuhan dan pemeliharaan. Tak heran jika nama Amalthea tetap hidup dalam berbagai bentuk hingga kini. Dalam astronomi, salah satu bulan planet Jupiter dinamai Amalthea sebagai penghormatan kepada makhluk yang pernah menyelamatkan dewa tersebut. Kisah Amalthea merupakan bagian yang indah dari warisan mitologi klasik yang mengajarkan kita tentang cinta tanpa syarat, kekuatan dari tindakan sederhana, dan bagaimana sesuatu yang tampaknya kecil seperti tanduk kambing bisa menjadi simbol abadi dari kelimpahan dan harapan. Kambing penari kereta dewa Thor. Dalam mitologi Nordik, dewa petir yang gagah berani, Thor, dikenal tidak hanya karena kekuatannya dan palu legendarisnya, Mjolnir, tetapi juga karena kereta perangnya yang unik. Kereta ini tidak ditarik oleh kuda seperti dalam kisah-kisah lain, melainkan oleh dua ekor kambing ajaib bernama Tandrisnir dan Tangsh-Istyar. Kedua kambing ini bukan hewan biasa, mereka memiliki kekuatan luar biasa dan mampu menghidupkan kembali diri mereka sendiri setelah disembelih. Setiap kali Thor bepergian melintasi langit dan bumi, ia menaiki keretanya yang ditarik oleh kambing-kambing tersebut. Gema dari roda kereta dan dentuman kuku kambing melintasi awan dipercaya
sebagai suara guntur yang menggema di langit. Kekuatan Sor dan para kambingnya menandakan dominasi serta pengaruh besar Dewa Petir atas dunia dan cuaca. Namun, ada satu keunikan yang membuat kisah ini begitu legendaris. Saat malam tiba dan Sor mendirikan perkemahan untuk beristirahat, ia sering kali menyembelih kedua kambingnya untuk dijadikan santapan malam. Meski terdengar kejam, ini dilakukan dengan ritual khusus. Ia selalu memastikan bahwa semua tulang kambing tetap utuh dan tidak rusak. Setelah makan, ia mengumpulkan semua tulang dan membungkusnya dengan kulit kambing, lalu membiarkannya. Di pagi hari, keajaiban terjadi. Dengan kekuatan ilahinya, Sor membuat Tang Grisnir dan Tang Jiestiar hidup kembali utuh, sehat, dan siap menarik kereta perang lagi seperti sebelumnya. Inilah kekuatan magis yang mereka miliki. Hidup abadi selama tulang mereka tidak dilukai. Ini menunjukkan kekuatan regenerasi dalam mitologi Nordik, di mana kehidupan dan kematian bisa berputar jika hukum-hukum tertentu dipatuhi. Suatu malam, Sor dan kedua kambingnya tiba di rumah seorang petani miskin. Dengan murah hati, Sor menawarkan makan malam kepada si petani dan anak laki-lakinya. Daging kambingnya yang lezat disajikan, dan semua menikmati pesta malam itu. Namun, anak petani itu yang tergoda oleh rasa sumsum tulang, memecahkan salah satu tulang kaki kambing untuk menghisap marusnya. Pagi harinya, saat Sor menghidupkan kembali kambing-kambingnya, ia mendapati bahwa salah satu dari mereka pincang. Kaki kambing itu rusak dan tidak pulih seperti biasa. Sor segera tahu bahwa ada seseorang yang melanggar pantangannya. Tulang telah dipecahkan. Amarah Dewa Petir pun menyala. Namun ia bukan dewa yang semata-mata murka tanpa alasan. Sebagai ganti atas kerusakan tersebut, Sor menuntut ganti rugi dari keluarga petani. Anak laki-laki itu pun diminta untuk ikut Sor dalam perjalanannya, menjadi pelayannya sebagai hukuman, sekaligus kompensasi atas kesalahan yang diperbuat. Ia harus meninggalkan keluarganya dan hidup di bawah perintah sang dewa. Belajar bahwa setiap tindakan memiliki konsekuensinya. Kisah ini mengandung pelajaran penting tentang penghormatan terhadap aturan dan kekuatan ilahi. Meskipun Sor bersifat kuat dan terkadang menakutkan, ia juga adil dan menghargai keseimbangan antara pemberian dan pengorbanan. Kambing-kambingnya menjadi simbol dari siklus hidup dan tanggung jawab atas tindakan. Cerita Sor dan kambing-kambing ajaibnya bukan hanya tentang petualangan dan kekuatan, tetapi juga tentang ketertiban kosmis dan pentingnya menghormati hukum-hukum sakral. Di balik dentuman petir dan kilat di langit, tersimpan nilai-nilai yang mengajarkan manusia untuk bijak dalam bertindak dan tunduk pada kekuatan yang lebih besar. Asal-usul zodiak kambing. Dalam legenda Tiongkok kuno, kisah tentang asal-usul 12 zodiak Cina dimulai dari perlombaan besar yang diadakan oleh Kaisar Langit. Ia ingin menentukan hewan-hewan yang akan menjadi simbol tahun-tahun dalam kalender, dan mengundang semua binatang untuk mengikuti sebuah lomba menyeberangi sungai. 12 hewan pertama yang berhasil mencapai garis akhir akan mendapatkan tempat di langit sebagai zodiak kambing, atau yang sering disebut sebagai domba dalam beberapa versi cerita. Bukanlah hewan tercepat atau terkuat. Ia lembut, tenang, dan tidak suka terburu-buru. Namun, ia memiliki hati yang baik dan kecerdikan yang tinggi. Dalam perlombaan tersebut, kambing bersekutu dengan monyet dan ayam untuk mengatasi rintangan di sungai yang deras dan penuh tantangan. Ketiga hewan ini saling membantu. Ayam menemukan rakit tua yang bisa digunakan untuk menyeberang. Monyet memanjat pohon dan menurunkan tali, dan kambing membantu menjaga keseimbangan rakit agar tidak terbalik. Mereka bertiga menunjukkan bahwa kerja sama dan kebijaksanaan bisa mengalahkan kekuatan dan kecepatan. Saat mendekati garis akhir, mereka tidak saling berebut tempat, melainkan masuk bersamaan dengan semangat kebersamaan. Kaisar Langit sangat tersentuh oleh semangat solidaritas mereka. Ia memutuskan untuk memberikan tempat kepada masing-masing dari mereka. Kambing mendapat tempat ke-8 dalam urutan zodiak, setelah kuda dan sebelum monyet, meskipun bukan yang tercepat. Kambing memperoleh tempat karena kelembutan hatinya, kesabarannya, dan semangat kerjasamanya yang luar biasa. Dalam kebudayaan Tiongkok, sifat kambing yang penuh kelembutan dan ketenangan sangat dihargai.
Orang yang lahir di tahun kambing dipercaya memiliki sifat penyayang, artistik, tenang, dan penuh welas asih. Mereka bukanlah tipe pemimpin yang keras, tetapi memiliki daya tarik alami yang membuat orang lain merasa nyaman di sekitarnya. Kambing juga melambangkan keberuntungan dan kemakmuran. Dalam kehidupan petani Tiongkok kuno, kambing adalah hewan penting yang menyediakan susu, daging, dan wool. Kehadirannya membawa kesejahteraan, sehingga tidak mengherankan jika ia dianggap sebagai simbol kebaikan dan berkah dalam kalender zodiak. Kisah terpilihnya kambing juga mengajarkan nilai-nilai moral, bahwa kemenangan tidak selalu ditentukan oleh kekuatan atau kecepatan, tetapi bisa diraih melalui kebajikan, kerjasama, dan sikap rendah hati. Ini menjadi pelajaran penting yang terus diwariskan dari generasi ke generasi dalam cerita rakyat Cina. Zodiak kambing tetap menjadi bagian penting dalam budaya Tionghoa, hadir dalam festival-festival, perayaan Tahun Baru Imlek, serta ramalan shio yang dipercaya mempengaruhi keberuntungan seseorang dalam aspek cinta, karier, dan kesehatan. Warisan cerita ini terus hidup dalam seni, sastra, dan tradisi lisan. Kisah terpilihnya kambing menjadi salah satu zodiak Cina menunjukkan bahwa setiap makhluk, sekecil atau sepelan apapun, memiliki nilai yang pantas untuk dihormati. Dengan kebaikan hati dan kesediaan untuk bekerja sama, kambing membuktikan bahwa tempat di antara bintang-bintang bisa diraih, bukan hanya dengan kekuatan, tapi juga dengan kebaikan.